pendidikan dimulai dari sebuah arah. Arah itu lahir dari sosok pemimpin yang menuntun, membangun, memotivasi, dan juga memberikan makna pada setiap proses pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah bukan hanya seorang pengatur administrasi, tetapi juga pemimpin yang menyalakan semangat, harmoni, dan menumbuhkan sebuah harapan. Di balik setiap guru yang bersemangat dan siswa yang berprestasi, ada tangan tinggi dari seorang kepala sekolah. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata sekolah itu bisa mengatur dirinya sendiri loh. Hah? Maksudnya gimana tuh? Emang sekolah bisa semandiri? Oh, bisa banget, namanya manajemen berbasis sekolah. Nah, daripada kalian bingung, mending tonton aja obrolan seru kita hari ini. Kita akan bahas tentang manajemen berbasis sekolah dalam membuat sekolah itu lebih maju. Ikutin keseruannya ya. Tepatnya itu mengenai tentang peran kepala sekolah dalam manajemen sekolah. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu, menurut Ibu, apa peran utama kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolah? Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi apa, Mbak? Menurut Ibu sendiri itu peran utama kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolah itu seperti apa? Peran kepala sekolah di dalam manajemen sekolah itu yang paling utama adalah sebagai pemimpin, kemudian sebagai manajer, kemudian sebagai administrator untuk mengelola sekolah supaya sekolah tersebut mencapai tujuan apa yang diinginkan sekolah itu sampai akhirnya anak lulus dengan hasil terbaik. Dan selanjutnya, strategi Ibu sendiri dalam mengelola kurikulum dan prasarana sekolah secara mandiri sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah itu seperti apa? Apalagi sekarang itu kan kurikulumnya merdeka, tapi pendekatannya kan deep learning ya. Terima kasih. Bahwa untuk pengelolaan kurikulum dan sarana prasarana sekolah itu sudah berbasis pada manajemen sekolah, manajemen berbasis sekolah. Berarti sekolah SD negeri 2 tahunan yaitu melaksanakan prinsip kurikulum mandiri. Mandiri berarti kurikulum tersebut di dalamnya itu selain ada program-program yang ada di tingkat nasional, tapi secara mandiri sekolah tersebut masih memasukkan beberapa yang disesuaikan dengan muatan-muatan yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau pembelajaran yang mungkin bisa dimasukkan ke sekolah, terutama yaitu di muatan lokalnya, yaitu khususnya ada seni ukir, seni ukir yang bisa masuk ke muatan sekolah, menyesuaikan dari zaman ini mengelola dalam kurikulum yaitu tentang muatan lokal yang disesuaikan dengan yang ada kemampuan secara lokal di sekitar sekolah tersebut. Kemudian untuk sarana prasarana itu rata-rata itu berasal dari keuangan BOS. Itu sekolah bisa mengelola secara mandiri apa barang-barang yang dibutuhkan sekolah, disesuaikan kebutuhan sekolah, apa yang dibutuhkan oleh sekolah, kemudian cara kalau sudah datang bagaimana cara merawat, cara mengelola supaya bermanfaat untuk praktek-praktek di sekolah. Untuk memastikan program sekolah berjalan efektif, maka penerapan program yang diterapkan oleh kepala sekolah yaitu sesuai dengan manajemen sekolah supaya berhasil, maka kepala sekolah harus bisa secara objektif menerapkan strategi biar
apa yang diinginkan sekolah tersebut berhasil. Baik, menurut Ibu sendiri itu sejauh mana keterlibatan siswa dan orang tua dalam manajemen sekolah? Lalu untuk strateginya itu apa yang Ibu terapkan untuk meningkatkan partisipasi orang tua? Keterlibatan guru, orang tua, dengan siswa tadi semuanya harus ada keterbukaan, harus ada transparansi, harus ada hubungan kerjasama yang saling menguatkan. Kalau guru itu pasti, guru itu pasti akan melakukan program-program yang mendalam untuk penerapan pengajaran kepada anak didik, supaya anak didiknya itu berhasil. Murid pun itu bisa menerima pembelajaran gurunya, jadi murid nanti akan mengikuti bimbingan dari guru. Untuk hubungan dengan orang tua wali murid itu dibutuhkan di sekolah, yaitu ada dukungan. Kalau tanpa ada dukungan dari wali murid, sekolah tidak akan berhasil. Tidak mungkin guru itu berjalan sendiri dengan muridnya tanpa ada dukungan dari wali murid. Kadang-kadang kalau wali murid tidak dilibatkan dalam pengorganisasian sekolah, nanti akan terjadi miskomunikasi. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengembangkan kompetensi guru dan staf di sekolah? Rata-rata untuk pengelolaan dana BOS itu sudah ada jurus terdiri dari pusat, berarti sekolah tetap mengikuti jurus yang ada di BOS berapa persen untuk pendanaan rehat, untuk pendanaan masalah buku atau untuk kegiatan ekskul, untuk apa itu tetap ada jurusnya dan persenan-persenan yang sudah diatur dari sana. Jadi harus memprioritaskan apa yang dibutuhkan sekolah tersebut. Jadi tidak hanya dari sana sudah ada anggaran persen-persenan, tapi tidak sembarangan sekolah mau beli apa yang tidak benar-benar dibutuhkan sekolah. Jadi sekolah tetap memprioritaskan sama-sama diskusi atau bersama dengan guru-guru yang lain untuk apa sih yang dibutuhkan di sekolah ini. Tidak sembarangan memprioritaskan yang dibutuhkan di sekolah itu apa. Meskipun dari sana ada persen-persen anggaran, tapi tidak sembarangan. Kalau sekolah ini ketika mengajar itu apa, mengenai LCD, kalau semuanya tercukupi, berarti kan tahun kemudian kan tidak bisa mengajukan lagi. Harus butuh apa lah selain LCD, kalau sekolah itu sudah tidak membutuhkan. Lalu tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi dalam mengelola sekolah dan bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kalau menurut saya tantangan terbesar di sekolah ini ketika ada pendanaan terhadap pembelajaran yang tidak bisa tercover dalam dana khusus. Terwujudnya insan yang bertakwa, berprestasi, berkarya, berkarakter, berwawasan lingkungan, bersih, sehat dan hijau. Jadi itu bisa diwujudkan dengan Misi sekolah. ya, dalam misi sekolah. Ini yang adanya dari bos yang baru berkawal ini menggunakan tisu untuk ujian tadi alat peraga pembelajaran. Sekolah SDPR di Tahuna, kita menjalani di SD Negeri 2 Tahuna.